Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sagala dengan NIM 2022-11038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Teknik, yang dimana tugasnya adalah melakukan operasionalisasi dan memberikan kaitannya terhadap manajemen teknik, serta memberikan contoh kasus dalam perusahaan, yayasan maupun negara. Baik, yang pertama pada slide-nya bisa diperhatikan, yaitu operasionalisasi yang merupakan fondasi manajemen teknik yang efektif. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu operasionalisasi. Yang dimana operasionalisasi adalah proses menjalankan rencana dan strategi organisasi menjadi tindakan yang nyata. Ini merupakan komponen kunci dalam manajemen teknik yang efektif agar dapat memastikan pelaksanaan yang lancar dan pencapaian tujuan. Kemudian pada slide yang kedua, yang dimana keterkaitan operasionalisasi dengan manajemen teknik terdapat 3 hal, yaitu dalam hal perencanaan yang pertama. Operasionalisasi merupakan menjabarkan rencana strategis menjadi langkah-langkah konkret untuk diimplementasikan. Kemudian, keterkaitan yang kedua adalah pengorganisasian, yang dimana struktur organisasi dan pembagian tugas harus disesuaikan agar operasionalisasi berjalan lebih efektif. Kemudian, untuk keterkaitan yang ketiga merupakan evaluasi, yang dimana evaluasi kinerja dan umpan balik dari operasionalisasi vital bagi manajemen teknik yang adaptif. Kemudian selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dasar operasionalisasi, yang dimana terdapat 4 bagian. Untuk poin pertama adalah fokus pada tujuan, yang dimana fokus pada tujuan ini merupakan setiap tindakan operasional harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, karena tanpa adanya fokus pada suatu tujuan, kita tidak akan bisa manajemen teknik dengan baik. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu efisiensi proses. Yaitu efisiensi proses merupakan sebuah pengoptimalan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini tentu akan sangat menghemat waktu maupun budget maupun sumber daya yang kita punya. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas, yang dimana pada fleksibilitas ini merupakan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan. Kemudian poin yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan, yang dimana evaluasi dan peningkatan terus-menerus untuk mencapai kinerja optimal. Jadi walaupun manajemen kita sudah baik dalam suatu pekerjaan, organisasi maupun suatu perusahaan, kita tidak terlepas dari yang namanya evaluasi. Dikarenakan apabila kita tidak melakukan evaluasi setiap waktu, maka kita tidak akan bisa mengetahui di mana kekurangan maupun kesalahan, sehingga kita tidak bisa untuk mengupgrade manajemen kita lebih ke depannya lagi. Kemudian selanjutnya terdapat perencanaan operasional. Terdapat 3 perencanaan operasional. Yang pertama ada tujuan, yang dimana tujuan ini merupakan penentuan target yang terukur dan selaras dengan strategi organisasi. Karena terlepas dari semua apapun rencana kita, pasti pertama adalah tujuan. Karena tujuan merupakan sebuah target yang kita capai agar dapat memaksimalkan suatu keinginan kita dengan baik. Kemudian terdapat strategi, poin yang kedua. Pada strategi ini, kita harus bisa memilih pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan secara efektif. Karena untuk mencapai sebuah tujuan, tentu diperlukan sebuah strategi yang baik agar dapat mencapai tujuan tersebut secara maksimal. Kemudian, taktik, yang dimana taktik ini merupakan penyusunan langkah-langkah spesifik untuk mengimplementasikan strategi. Jadi, untuk mencapai tujuan diperlukanlah sebuah strategi. Namun, untuk melakukan strategi ini, kita melakukan sebuah taktik maupun langkah-langkah. Jadi, ketiga hal ini akan saling berkaitan dalam melakukan operasional atau perencanaan operasional. Baik, bisa kita lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu pengorganisasian operasional. Jika yang tadi adalah perencanaan operasional, maka untuk selanjutnya adalah pengorganisasian operasional, yang dimana hal ini terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, struktur. Bagian struktur merupakan bentuk organisasi yang memfasilitasi koordinasi dan mengembalikan keputusan. Kemudian tugas, yang dimana pembagian tugas ini merupakan suatu pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas bagi setiap personel. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan sistem pengawasan dan pelaporan yang memastikan pencapaian target. Jadi pada pengorganisasian operasional ini harus terstruktur dengan baik, yang dimana pada struktur ini setiap personel anggota maupun setiap orang-orang yang bekerja dalamnya harus memiliki tugas. Jadi setiap personel yang melakukan tugas dalam struktur ini juga harus memiliki sebuah pengawasan, karena dengan tidak adanya salah satu poin dari ketiga ini, maka untuk sebuah pengorganisasian operasional itu kurang efektif. Jadi ketiga hal ini akan saling membutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah operasionalisasi. Lanjut. Setelah kita melakukan pengorganisasian operasional, maka selanjutnya adalah tahap pelaksanaan operasional, yang dimana pada pelaksanaan operasional ini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama terdapat koordinasi. Pada koordinasi ini
kita harus dapat mengintegrasikan berbagai unit dan fungsi mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, pengarahan, yaitu memberikan bimbingan dan motivasi agar setiap personel dapat berkontribusi secara optimal. Kemudian pengendalian, yaitu memantau kemajuan, mengatasi masalah yang ada untuk dapat menjalankan sebuah rencana lebih matang lagi. Nah, ketiga hal ini akan saling berkaitan dalam melakukan pelaksanaan operasional. Tanpa adanya koordinasi, maka setiap chemistry dari tiap personel itu akan kurang. Namun untuk memicu sebuah chemistry pada setiap personel diperlukan sebuah pengarahan. Dalam melakukan pengarahan, setiap personel juga harus dapat memerlukan sebuah pengendalian. Jadi ketiga hal ini akan saling mengikat dalam melakukan pelaksanaan operasional. Baik, bisa kita lanjut. Selanjutnya terdapat evaluasi operasional. Nah, jadi setelah kita melakukan pelaksanaan, kita harus melakukan evaluasi operasional, yang dimana terdapat tiga hal juga. Yang pertama, pengukuran kinerja. Pada pengukuran kinerja, kita harus dapat menetapkan indikator dan tolak ukur untuk menilai efektivitas operasional. Kemudian ada analisis umpan balik, yaitu untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merumuskan tindakan korektif yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, yaitu penyempurnaan berkelanjutan, yang dimana kita dapat menerapkan hasil evaluasi untuk meningkatkan proses operasional secara terus-menerus. Jadi, dalam evaluasi ini, kita harus mampu melakukan pengukuran kinerja atau menentukan sebuah parameter maupun tolak ukur. Jadi, tolak ukur ini berfungsi sebagai patokan kita dalam melakukan sebuah pelaksanaan operasional. Namun, di balik tolak ukur itu terdapat analisis umpan balik, yaitu kita harus dapat mengidentifikasi perbaikan dan merumuskan tindakan korektif yang diperlukan. Artinya kita harus mampu mengoreksi tindakan kita lakukan, di mana kurangnya, di mana kesalahannya, kita harus mampu untuk menganalisis tersebut. Jika kita sudah melakukan analisis, maka selanjutnya kita harus melakukan penyempurnaan berkelanjutan, yaitu dengan kata halusnya, kita harus mampu memperbaiki kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan sebelumnya. Jadi ketiga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasional. Lanjut. Terdapat operasionalisasi di perusahaan. Yang pertama, optimalisasi produksi, yaitu perusahaan manufaktur merancang sistem operasi yang efisien untuk meningkatkan output dan kualitas. Kemudian yang kedua, terdapat manajemen rantai pasok, yang merupakan perusahaan logistik mengoperasikan jaringan distribusi yang lancar untuk menjamin pasokan tepat waktu. Yang ketiga, terdapat pelayanan pelanggan, yaitu perusahaan jasa mengatur proses operasional untuk memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Hal ini merupakan beberapa contoh dalam operasionalisasi di perusahaan. Kemudian beberapa contoh di operasionalisasi di yayasan. Yang pertama, penggalangan dana. Pada yayasan terdapat sistem pengelolaan donasi yang transparan dan efektif. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah manajemen di yayasan, bahwasanya penggalangan dana tersebut dapat berhasil. Kemudian program sosial. Selain penggalangan dana, program sosial juga merancang dan melaksanakan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang terukur. Kemudian yang ketiga, manajemen yang relawan, yang dimana yayasan dapat mengkoordinasikan relawan secara efisien untuk mendukung kegiatan. Kemudian yang terakhir, pelaporan keuangan. Nah, dalam hal ini, manajemen tersebut sangat diperlukan agar dapat mengatur semuanya menjadi lebih efisien dan lebih terstruktur. Yang dimana pada yayasan harus dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Next, kesimpulan. Baik, pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi adalah inti dari manajemen teknik yang efektif. Prinsip-prinsip dasarnya terdapat ada 4 bagian, yaitu fokus pada tujuan, efisiensi, fleksibilitas, perbaikan berkelanjutan, serta dapat menjabarkan rencana strategis menjadi tindakan nyata. Operasionalisasi vital di perusahaan dan yayasan untuk mencapai kinerja optimal. Baik, sekian video saya mengenai operasionalisasi dan kaitannya terhadap manajemen teknik. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Rizal Sagala undur diri. Terima kasih.